Khotbah kita hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari 1 Yohanes ya. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, dan Engkau sungguh-sungguh menyatakan kuasa Engkau di dalam kehidupan kami ketika kami bersandar kepada Tuhan dan kami pun melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami berterima kasih, bersyukur Engkau yang begitu mulia, begitu kudus, mau didatangi oleh kami yang begitu berdosa. Engkau mengundang kami untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami mau Tuhan, hidup kami memuliakan nama Engkau saja. Berkatilah Tuhan setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberikan penyertaan kepada pengkhotbah yang menjelaskan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau juga memberikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mau belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi kepada setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Setelah hidup kami Tuhan, tolonglah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 15. Kita akan membacanya bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 15. Judul perikopnya adalah pengetahuan akan hidup yang kekal. Kita baca bersama-sama ayat 13 sampai 15 dari 1 Yohanes pasal 5. Mari kita baca bersama-sama. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Tema khotbah kita hari ini adalah kepercayaan diri pada Injil dan juga pada doa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari saya bertemu dengan seorang pemuda. Dia seorang laki-laki dan dia bukan Kristen. Saat kami sedang mengobrol, saya membagikan iman Kristen kepadanya dengan sebuah metode pertanyaan sederhana, yaitu jika kita semua tahu bahwa kita suatu hari nanti akan mati, apakah kamu yakin masuk ke surga? Dia menjawab, tidak tahu. Dia berharap supaya dia masuk surga. Karena pasti tidak ada orang yang ingin masuk neraka. Hanya orang bodoh, hanya orang yang tidak tahu tentang surga dan neraka yang ingin masuk ke neraka. Semua orang yang kurang lebih tahu tentang surga dan neraka, kurang lebih coba meraba-raba Allah itu seperti apa, pasti inginnya masuk surga. Dan kemudian ketika bicara dengan cara apakah manusia bisa masuk surga, pendapatnya dia berkata bahwa dengan cara ya berbuat baik. Ya percaya pada Allah yang dia kenal. Berdoa, beribadah pada Allah. Jadi dia berpendapat bahwa keselamatan itu karena apa? Perbuatan dirinya yang baik kepada Allah. Tentu ini kita tahu, ini beda dengan kekristenan. Keselamatan bukan bicara soal perbuatan baik, melainkan bicara soal anugerah Allah yang boleh memilih dan memberikan iman kepada kita. Bukan karena kita bisa berbuat baik. Nah puji Tuhan saya dapat jelaskan dia tentang anugerah hidup kekal. Hidup kekal adalah pemberian Allah, semua orang itu sebenarnya Tuhan mau memberikan hidup yang kekal. Hanya saja manusia tidak bisa memperoleh hidup yang kekal karena apa? Karena masalah dosa. Manusia sudah memberontak pada Allah, ada hukuman yang harus diterima oleh pemberontak, yaitu kematian, yaitu neraka. Nah bagaimanakah seseorang untuk bisa membebaskan diri dari hukuman dosa tersebut? Yaitu dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Manusia yang berdosa tidak bisa berbuat baik. Manusia yang berdosa layak dihukum Tuhan. Manusia berdosa juga menolak Allah sendiri. Lalu saya jelaskan tentang pengorbanan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah menanggung dosa kita. Oleh karena itu kita boleh selamat. Karena apa? Bukan karena perbuatan kita, melainkan perbuatan Yesus Kristus. Barulah kita beroleh surga, kehidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, endingnya bagaimana suatu pengalaman ini, kisah ini? Tentu saja
ya kita ingin endingnya adalah dia percaya pada Yesus Kristus, ya. Dan beberapa kali memberitakan Injil kepada orang yang cukup marginal, ya orang-orang yang cukup tidak berpendidikan, orang yang ya miskin kayak gitu ya, seorang pengemis dan lain-lain. Mereka ketika dijelaskan tentang Injil oleh saya, mereka percaya. Nah, seringkali saya menjadi ragu apakah betul-betul percaya atau karena sungkan saja ya diajak obrol oleh seseorang kayak gitu ya. Tetapi pemuda ini ya, bagaimana kisahnya? Endingnya adalah pending ya, menunggu. Ya, dia hanya mendengarkan informasi tentang Injil dan saya juga belum menantang dia mau percaya kepada Yesus Kristus atau tidak. Akan tetapi saya tahu bahwa informasi Injil itu sudah diberikan pada pemuda ini. Dan Roh Kudus bisa saja memakai informasi Injil itu yang disampaikan untuk mengubah hidupnya untuk mengenal Yesus Kristus. Saat hendak berpisah, saya kemudian memberanikan diri bertanya kepada dia untuk meminta kontak padanya. Ya, sekedar untuk apa? Dia tanya untuk apa? Minta nomor WA ya, yaitu untuk sekedar ngobrol. Dan juga sebenarnya dalam hati saya supaya mendoakan dia, supaya ingat kadang-kadang bisa ngobrol lagi untuk mendoakan maupun memberitakan kabar baik. Bapak Ibu saudara sekalian, dari kisah tersebut, kisah yang sederhana, kita dapat mengetahui bahwa pemberitaan kabar baik atau bicara soal sharing atau membagikan iman kita adalah perbuatan yang real, yang nyata, yang mampu kita lakukan sebagai orang Kristen. Itu nyata. Ketika Yesus mengatakan, beritakanlah Injil, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu adalah perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen. Bukan perbuatan yang ngawang-ngawang. Wah, saya nggak bisa kabarkan Injil. Seumur hidup saya nggak bisa ngomong ke orang yang bukan Kristen, siapakah Yesus Kristus. Bukan. Itu adalah pembicaraan yang alamiah, yang natural. Pembicaraan yang sehari-hari. Kita sharing informasi, tukar pendapat, ya, kemudian bicara satu dengan yang lainnya tanpa motivasi cari keuntungan, hanya sekedar manusia berhadapan dengan manusia lainnya. Itu adalah pemberitakan Injil dan itu adalah hal yang bisa kita lakukan karena Yesus pun memerintahkan demikian. Memberitakan kabar baik adalah sebuah hal yang dapat dilakukan oleh setiap orang Kristen. Bukan saja hamba Tuhan, melainkan kita semua. Anak-anak bisa memberitakan Injil. Para remaja bisa memberitakan Injil. Pemuda apalagi. Ya, apalagi karena otaknya masih baik, bisa menjelaskan apa yang diketahui, yang diimani. Orang tua, kakek nenek, kita semua mendapatkan perintah untuk memberitakan Injil dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita mampu memberitakan Injil. Kita bukan orang Kristen yang tidak mampu memberitakan Injil, kita mampu untuk memberitakan kabar baik, kabar buruk pun kita mampu. Apalagi kabar baik bagi manusia yang berdosa. Semua orang Kristen diperintahkan oleh Yesus Kristus untuk jalankan amanat agung tanpa terkecuali. Itu bukan untuk saya, itu tidak demikian. Kita tidak bisa katakan amanat agung itu bukan untuk saya. Itu untuk saya. Yesus sendiri yang bicara pada saya. Bukan Yesus bicara hanya kepada para murid pada waktu itu. Tapi Yesus bicara pada kita saat ini bahwa kita diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Di dalam amanat agung Yesus juga sudah memberikan penghiburan dan janji yang luar biasa. Di awal Yesus katakan, kepadaku semua kuasa sudah diberikan oleh Bapa di surga. Ya, semua kuasa itu sudah di tangan Yesus Kristus. Kekuasaannya saat ini sedang duduk di surga memerintah, sudah diberikan kepada Yesus. Pekerjaan keselamatan sudah selesai. Kamu bisa memberitakan Injil dari awal sampai akhir dengan perjanjian lama, dengan perjanjian baru. Kemudian Yesus beritakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga ajarkanlah apa yang sudah kuajarkan, sudah kuperintahkan kepada kamu. Dan di akhir, Bapak Ibu saudara sekalian, selain Tuhan memberikan janji bahwa kuasa itu sudah di tangan Yesus Kristus, di akhir Yesus katakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus sekarang di surga, bagaimana Yesus menyertai kita
sampai akhir zaman, yaitu ketika Yesus mengutus Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam hati orang yang percaya kepada Kristus. Itu ada Roh Kudus kita. Maka dari itu, ini bicara soal pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, praktek pemberitaan Injil itu seperti apa? Pertama-tama kita doa. Ya, semua orang Kristen berdoa. Bahkan orang non-Kristen pun berdoa. Ya. Tapi doa apa? Kita berdoa Tuhan menolong kita supaya bisa taat perintah Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita ingin taat perintah Tuhan dan kita lakukan perintah Tuhan. Kita bertemu dengan orang, ngobrol, tukar informasi, dan juga masuk ke dalam materi Injil. Ya, masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang lebih seperti inilah kondisi orang yang belum pernah mendengarkan Injil. Pertama-tama orang itu belum tahu Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Kabar baik untuk apa? Untuk setiap manusia berdosa supaya ada solusi dari masalah dosa. Ada pembebasan hukuman dosa. Siapa yang tidak mau dibebaskan dari hukuman dosa? Kita semua mau mendapatkan kebebasan itu. Maka itu adalah kabar baik. Dari yang belum tahu menjadi tahu. Itulah informasi. Kita yang perlu memberitakannya dengan hati dan hidup kita. Jadi Injil itu bicara soal apa? Pertama-tama berkaitan dengan iman. Nanti kita akan kaitkan dengan aspek iman ya Bapak Ibu sekalian. Injil itu bicara soal informasi, memberitakan. Mau dia percaya atau tidak bukan urusan kita. Kalau bicara soal informasi ya, informasi saja kita beritakan. Tetapi tentu waktu kita mengabarkan Injil karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Maka di dalam hati kita ada keinginan supaya orang itu lebih jelas. Bukan hanya tahu, tetapi kemudian kita coba jelaskan. Betul ya, begini. Kita tanya, kita mau pengertian dia itu seperti apa? Dia setuju tidak dengan pengertian bahwa semua orang yang sudah berdosa ini harus masuk neraka. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, hanya Allah saja yang bisa menyelamatkan kita. Kita tanya pendapat dia tentang kebenaran yang kita beritakan, apakah dia setuju atau tidak. Ya, kita menjelaskan supaya dia itu betul-betul nangkap atau tidak. Nah, ini masuk ke dalam sebuah hal yang bukan saja pengetahuan atau informasi saja, melainkan bicara soal pendapat dia, hati dia, setuju atau tidak. Setuju karena apa, tidak karena apa, itu kita bisa jelaskan, tapi memang kita tidak boleh sampai otot-ototan ya, atau ngotot-ngototan, atau berdebat. Kemudian tahapan selanjutnya adalah dari dia tahu, dari kemudian dia setuju, tahapan selanjutnya inilah tahapan di mana hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu apa? Penyerahan diri terhadap apa yang dia sudah ketahui dan dia sudah setujui tentang Yesus Kristus misalkan ya. Dia sungguh-sungguh percaya kepada pemberitaan kabar baik itu. Dia mau percaya, oh ya, kalau memang betul Yesus ada juru selamat, saya mau percaya. Ya, kemudian dia mau percaya. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus, bukan oleh kita. Nah, ini berkaitan dengan aspek iman yang ada 3 ya, digambarkan seperti segitiga, Bapak Ibu saudara sekalian. Iman itu ada 3 aspek, yaitu pengetahuan, persetujuan, dan penyerahan diri. Ya, iblis punya pengetahuan tentang Yesus, punya persetujuan tentang Yesus adalah anak Allah, tetapi iblis tidak mau menyerahkan dirinya untuk mengikut Yesus. Ya, kemudian tugas kita sebagai orang Kristen adalah bagian mana dalam penginjilan, yaitu memberitahu pengetahuan, informasi. Kemudian kita coba tanya pendapat dia, setuju atau enggak terhadap kebenaran ini atau pendapat ini. Dan yang bisa melakukan penyerahan diri, dia beriman kepada kabar baik, beriman kepada Yesus Kristus, bukan kita. Kita tugasnya info dan persetujuan. Roh Kudus membuat dia bisa menyerahkan diri kepada Injil. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, pekabaran Injil itu pekerjaan yang sinergi antara kita dengan Tuhan. Tetapi iman sendiri, iman yang menyelamatkan, iman yang penyerahan diri itu hanya dilakukan oleh Roh Kudus. Tapi informasi itu Tuhan inginkan kita yang memberitakannya. Info-info, terus kemudian kita tanya pendapatnya, kita jelaskan kalau dia tidak mengerti, sampai dia setuju.
Tetapi sudah setuju pun belum tentu dia sungguh-sungguh percaya atau menyerahkan dirinya kepada kebenaran. Kita lakukan yang terbaik, Tuhan lakukan sisanya, terserah. Tuhan mau membuat dia percaya atau tidak. Bapak Ibu sekalian, bila kita saat ini percaya pada Yesus Kristus, berarti kita sudah tahu tentang Yesus Kristus. Hanya saja pengetahuan tentang Yesus Kristus belum tentu ya, itu adalah pengetahuan yang sesuai dengan Alkitab. Maka kita harus terus belajar kebenaran Alkitab seumur hidup kita sampai kita betul-betul mengenal Yesus Kristus secara lengkap, lebih jelas. Kita juga sudah percaya Yesus berarti kita sudah setuju terhadap kebenaran Injil. Manusia berdosa butuh juru selamat yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga sudah menyerahkan diri terhadap apa yang kita sudah tahu dan kita sudah setuju. Kita percaya pada Yesus, kita mengasihi Yesus, kita taat kepada Yesus Kristus. Itulah kehidupan Kristen. Hidup berpusat pada Yesus Kristus. Tapi perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita sudah memperoleh iman yang menyelamatkan ini, iman pekerjaan Roh Kudus, iman yang diberikan oleh Allah sendiri, bukan berarti kita ketika menjalani kehidupan kita itu tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa, tanpa kelemahan, langsung menjadi manusia yang sempurna tanpa dosa. Bukan. Orang Kristen bisa tertipu. Ya, tertipu tentang pengenalan akan Allah. Orang Kristen bisa tertipu pengenalan akan firman Tuhan. Bersikap dalam hidup seperti apa. Bisa salah, bisa jatuh dalam dosa. Kita bukan menjadi manusia yang langsung sempurna tanpa dosa, selalu menang atas dosa ketika kita sudah diberikan iman yang sejati oleh Yesus Kristus. Kita ini masih manusia yang penuh dengan dosa, dengan darah, dengan daging, dan kecenderungan yang terus ingin berdosa. Ibarat Bapak Ibu saudara sekalian seperti tubuh manusia, seorang bayi yang sudah dilahirkan, tubuhnya sehat, kuat, bertumbuh. Ya, anggap demikian. Tetapi tubuh bayi yang sehat setelah dilahirkan tersebut, ketika sudah dilahirkan bisa saja sakit, bisa saja demam, bisa saja radang, bisa saja batuk dan lain-lain. Lalu butuh apa supaya bayi yang hidup tersebut, tubuhnya sehat tapi bisa sakit itu, supaya dia bisa terus sehat dan bertumbuh, maka perlu apa? Waktu untuk bertumbuh. Kita tidak bisa suruh bayi 1 tahun, kamu jadi 5 tahun, ya disulap jadi 5 tahun nggak bisa. Perlu waktu untuk bayi itu bertumbuh menjadi besar, semakin bijaksana, semakin punya pengetahuan dan lain-lain. Perlu makanan dan minuman, perlu tidur yang cukup, dan perlu gerak yang cukup juga. Demikian juga kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Kita rohaninya sudah mati, kemudian Roh Kudus memberikan anugerah kebangkitan sehingga rohani kita bangkit. Tapi rohani yang sudah hidup itu bukan berarti tidak bisa sakit, tidak bisa kacau, tidak bisa tersesat, tidak bisa lemah. Kita bisa saja sebagai orang Kristen turun ya kerohanian kita, bukan terus naik. Memang secara progresif, secara awal sampai akhir itu memang naik ya meskipun tidak terlihat karena Roh Kudus itu menguduskan. Tetapi kita bisa jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena memang kita masih manusia yang berdosa. Meskipun kita sudah dilahir kembalikan oleh Roh Kudus, punya iman yang benar, kita sudah percaya Yesus, tetapi pertumbuhan itu bisa mandek. Bertahun-tahun kita tidak kabarkan Injil. Bertahun-tahun kita tidak beribadah. Bertahun-tahun kita tidak berdoa. Bertahun-tahun kita kesal sama gereja. Kesal dengan orang Kristen. Benci sama pendeta. Bertahun-tahun kita tidak ada pengampunan. Itu orang Kristen, bukan orang non-Kristen. Kita bisa lemah karena apa? Manusia itu berdosa. Kita ini berdosa. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, inilah kondisi yang tidak diharapkan oleh Rasul Yohanes. Yaitu orang Kristen itu menjadi orang yang kekanak-kanakan. Orang Kristen itu menjadi orang yang tidak dewasa. Orang Kristen itu disesatkan oleh ajaran-ajaran tentang Injil yang lain, Yesus yang lain, gereja yang bukan gereja. Orang Kristen tidak hidup serupa dengan Yesus Kristus. Inilah alasan Rasul Yohanes menuliskan suratnya di dalam 1 Yohanes ini. Sehingga Yohanes menjelaskan kembali, menekankan kembali tujuan dari suratnya ini di 1 Yohanes pasal yang kelima. Padahal 1 Yohanes pasal yang kelima adalah surat yang sudah menjelang akhir menutup surat pertama ini. Tapi Yohanes jelaskan ulang, saya menuliskan surat 1 Yohanes dari pasal 1 sampai pasal 5 supaya orang Kristen itu sadar bahwa mereka itu punya hidup kekal.
Jangan sampai kita itu jadi orang Kristen tapi ragu ya. Kayaknya nggak percaya deh Yesus juru selamat. Kayaknya nanti mati masuk neraka deh. Nggak percaya firman Tuhan. Itu nggak bertumbuh imannya. Bagaimana mengabarkan Injil kalau tidak yakin masuk surga? Bagaimana kabarkan Injil dengan yakin, dengan berani kalau memang tidak percaya dirinya sudah menerima hidup yang kekal? Padahal kita sudah terima hidup kekal, tapi kita tidak percaya akan hidup kekal itu kita terima, kita pegang. Yang Yohanes inginkan adalah orang-orang Kristen memiliki iman yang sejati, boleh senantiasa memiliki iman yang sehat, bahkan bertumbuh sampai berbuah lebat. Itu berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang Kristen yang tidak berbuah lebat. Talentanya satu ya satu aja. Buahnya cuma 5 ya 5 aja. Padahal Roh Kudus sudah memampukan orang Kristen tersebut untuk semakin berbuah lebat. Nah pada ayat 13 ini Yohanes katakan, semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Loh, kamu sudah percaya sama Yesus Kristus. Kamu sudah percaya Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah dan juru selamat. Kok kamu bisa tidak tahu kamu punya hidup yang kekal? Aneh. Percaya sama Yesus Kristus sudah sepaket dengan hidup yang kekal. Cobalah yakin bahwa kamu tuh memiliki hidup yang kekal. Kamu itu harus yakin. Itu sudah diberikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau kamu tidak yakin, berarti kamu meremehkan penyaliban Yesus. Pengorbanan Yesus itu tidak sempurna. Karena apa? Bisa masuk neraka kok. Dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita meremehkan pengorbanan Yesus kalau kita tidak yakin kita mendapatkan hidup kekal dari Yesus. Yesus mati di atas kayu salib supaya apa? Kita dapat hidup kekal. Tapi sebagai orang Kristen yang sudah percaya, Yohanes katakan, kok kamu bisa nggak tahu kamu mendapatkan hidup yang kekal? Sangat kekanak-kanakan. Jangan tidak yakin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua di sini percaya Yesus Kristus. Amin. Mungkin di antara kita juga ada yang tidak percaya. Masih coba-coba siapakah Yesus Kristus itu, ya. Masih bertanya-tanya siapakah Yesus Kristus. Kita sudah percaya. Rata-rata di sini sudah percaya. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang adalah sepaket dengan kepercayaan dengan Yesus Kristus adalah, sudahkah yakin masuk ke surga? Karena antara kepercayaan pada Yesus Kristus dengan hidup kekal itu adalah satu paket. Tapi orang Kristen yang berdosa itu seringkali memisahkan paket dari Allah. Saya percaya Yesus, percaya. Yakin masuk surga? Tidak, saya masih banyak dosa. Loh, ngapain Yesus mati di atas kayu salib kalau kayak gitu? Banyak orang Kristen itu percaya Yesus, tapi tidak tahu bahwa hidup kekal sudah dia terima. Berarti pemberian Tuhan itu dia simpan sampai lupa. Kita seringkali mendapatkan pemberian dari orang, kita juga dapat sesuatu, kita beli sesuatu bahkan, tapi kita simpan di rumah, kita lupa kita memilikinya. Ibarat seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita itu lupa bahwa itu sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Itulah kenapa orang Kristen itu seringkali tidak mengabarkan Injil. Gak yakin saya ini masuk surga. Gak yakin saya itu sungguh-sungguh tahu saya sudah menerima hidup yang kekal. Itu berarti kita sedang meremehkan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Orang yang percaya Yesus Kristus sungguh-sungguh sudah menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, apa sih hidup kekal itu? Yang pertama-tama sederhana kita pikir hidup kekal ya suatu hari nanti. Kehidupan setelah kehidupan di bumi. Kehidupan setelah kita mati di bumi ini, kita masuk ke kehidupan yang kekal. Suatu titik akhir. Terus kemudian kita mulai kehidupan selanjutnya bersama dengan Allah. Akan tetapi Yesus menyatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, yaitu ketika manusia berdosa mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang sudah Allah Bapa utus, itulah hidup kekal. Jadi Yesus menyamakan kehidupan kekal itu dengan pengetahuan akan Allah dan dengan dirinya sendiri. Kalau mengenal Allah yang sejati dan mengenal Yesus Kristus, karena Allah Tritunggal satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, maka kamu sudah memperoleh hidup kekal. Nah, seringkali orang Kristen cuman, ya saya sudah percaya, sudah tahu Yesus, sudah tahu Bapa, sudah tahu Roh Kudus, tapi tidak sadar bahwa hidup kekal itu adalah itu.
Sudah diterima. Hidup kekal bicara soal proses pengenalan akan Allah, bukan bicara soal titik akhir. Hidup kekal itu ketika kita lahir kembali oleh Roh Kudus. Siapakah yang tidak mau hidup kekal? Hanya orang bodoh yang tidak mau hidup kekal. Jika bisa hidup selama-lamanya di surga bersama dengan Allah tanpa penderitaan, tanpa duka cita, tanpa kesulitan, semuanya baik di hadapan Allah, bukankah itu hidup yang indah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Allah memberikan sebuah syarat yang sebenarnya sangat menguntungkan bagi manusia yang berdosa, yaitu untuk memperoleh hidup yang kekal. Yaitu apa? Percaya dan mengenal Yesus Kristus, inilah hidup kekal, Injil. Engkau dapatkan hidup kekal, inilah tawaran terbesar dari Allah sepanjang sejarah dunia, dan ini paling menguntungkan bagi manusia yang berdosa. Ini tawaran Allah yang begitu murah hati. Ya, jika mau dibandingkan dengan syarat-syarat dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian, syarat dunia untuk memiliki hidup kekal itu jauh lebih sulit. Yaitu apa? Tadi, dengan usaha saya berbuat baik. Apakah perbuatan baik kita ini baik di hadapan Allah? Belum tentu. Perbuatan baik kita ke orang yang satu belum tentu dianggap baik oleh orang yang lain. Kita anggap perbuatan baik itu berdasarkan standar diri kita sendiri. Kita pikir berdoa 100 kali satu hari sudah cukup baik. Ya tidak ya. Tuntutan Allah begitu sempurna, tanpa dosa kok. Berarti kalau kita berdosa 1 kali saja, perbuatan baik kita ini sudah tidak layak di hadapan Tuhan, karena semuanya kain kotor juga. Maka butuh Tuhan untuk bisa menyucikan kita dari segala dosa. Banyak orang pikir hidup kekal surga itu dengan cara apa? Hafalin ayat, belajar sabar, belajar mengampuni, beribadah, menghormati orang tua, mencari pengetahuan, maka dapat hidup yang kekal. Tapi batasannya itu sampai kapan? Sampai mana? Kita yang tentuin sendiri. Berarti hidup kekal itu kita yang mendefinisikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah orang melakukan perbuatan baik, sangat baik dalam kehidupannya itu sendiri, orang itu ketika ditanya, sungguhkah dengan perbuatan baik kamu pasti yakin masuk surga? Yakin nih, pasti dapat surga itu karena sudah berbuat baik, berdoa, melakukan ibadah dan lain-lain. Coba ya, kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, hati nurani orang tersebut mengatakan, enggak yakin. Memang dengan perbuatan kita bisa memperoleh hidup kekal. Betapa hebatnya kita ya. Ketika ditanya, sekarang kamu sudah lakukan semua perbuatan baik itu, apakah kamu yakin masuk surga? Semoga, itu paling bagus, semoga masuk surga. Berarti nggak ada keyakinan. Tetap tidak ada keyakinan penuh, karena apa? Dosa. Dosa itu efeknya besar. Kalau kita mau bandingkan dosa dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa itu di urutan yang keberapa? Bisa melebihi Tuhan bahkan. Prioritas manusia. Memang kenyataannya Tuhan selalu paling tinggi, paling besar. Tapi kita ketika berelasi dengan Tuhan maupun dosa, kita mendahulukan dosa di atas Tuhan. Dosa itu saingan terbesar dari Tuhan sendiri bagi kita ya. Tapi bagi Tuhan dosa itu apa sih? Tuhan itu maha kuasa. Nah akhirnya ketika kita masih berdosa, kita penuh keegoisan, hati kita ragu. Apakah sungguh-sungguh percaya dapat hidup kekal? Nah inilah keunggulan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memberitakan kabar baik. Yakin masuk surga. Inilah kepercayaan diri dari Kristus yang Tuhan berikan. Yaitu apa? Kita katakan saya yakin masuk surga. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan iman yang buta. Iman yang buta adalah saya melakukan pengorbanan, maka saya masuk surga. Pokoknya pasti masuk surga lah. Dengan cara saya sendiri bukan. Tapi kita yakin kita masuk surga karena apa? Allah. Kita yakin kita masuk surga karena apa? Anugerah Tuhan. Kita yakin kita masuk surga karena apa? Firman Tuhan yang mengatakannya, bukan saya. Saya ini enggak layak masuk surga. Tapi kalau firman Tuhan mengatakannya, apakah saya berani melawan Tuhan yang mengatakan dan berjanji sudah memberikan hidup kekal di dalam Yesus Kristus? Iman kita percaya, yakin kita masuk surga itu bukan iman yang buta. Semua ada penjelasan di dalam Alkitab. Waktu kita percaya kepada Kristus, bukan juga itu menjadi sebuah kesombongan. Kita mampu percaya, kita nggak mampu percaya. Penyerahan diri itu didorong, dilakukan hanya oleh Roh Kudus. Iman yang menyelamatkan itu.
Tetapi sharing pengalaman hidup bersama dengan Kristus, kita bisa bagikan kepada saudara kita. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tugas kita adalah memberitahu, menjelaskan. Mau dia percaya atau tidak, itu Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bulan Oktober ini, ya bulan Oktober adalah bulan khusus bagi gereja Tuhan yang menghormati sejarah gereja. Ya karena ada gereja Tuhan juga yang memutus sejarah. Saya gereja berdiri tanpa ada kaitan dengan pekerjaan Tuhan di masa lalu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pokoknya saya beda sendiri, gereja sendiri putus dari sejarah gereja, sejarah Tuhan menyertai gereja Tuhan. Tapi kita sebagai orang Kristen yang terus berpusat kepada Alkitab, kita menghargai sejarah. Maka kita belajar perjanjian lama, kita belajar perjanjian baru, bahkan kita belajar sejarah gereja setelah perjanjian baru. Kisah para rasul, ya, murid-muridnya para rasul, yaitu bapak-bapak gereja. Kita belajar gereja yang pada waktu itu Katolik, kita belajar Katolik. Gereja yang kemudian akhirnya reformasi, dan di bulan Oktober, tanggal 31 Oktober 1517, disitulah reformasi gereja oleh Martin Luther di Jerman. Dan di dalam pengajaran dasar tentang kebenaran Alkitab yang dikumandangkan di dalam reformasi gereja itu ada 5 solas ya, atau 5 the only atau 5 hanya. Yaitu apa saja? Scriptura, Fide, Gratia, Christus, Deo dan Deo Gloria ya. Jadi sola Scriptura, sola Fide, sola Gratia, sola Christus dan soli Deo Gloria. Meskipun ada pengajaran ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya baru tahu juga ya, baru sadar dengan sungguh-sungguh kesadaran penuh, banyak orang Kristen pun menganggap ajaran ini sesat. Ini bukan sesuai Alkitab. Loh, ayatnya aja ada di dalam Alkitab gitu ya. Nah sekarang kita fokus kepada sola fide ya. Sola fide mengingatkan bahwa orang berdosa bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus itu hanya melalui iman yang Tuhan berikan untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus. Jadi iman ini adalah pemberian Tuhan semata, bukan karena kita mampu. Sola fide berarti hanya iman. Ini adalah kunci seseorang dibenarkan di hadapan Tuhan. Dibenarkan untuk apa dan dari apa? Yaitu dibenarkan untuk keselamatan jiwanya dan dari segala hukuman dosanya. Dianggap benar, ya dibenarkan di dalam Kristus supaya apa? Yang masuk surga itu betul-betul semua orang benar. Gak ada orang berdosa. Masa orang berdosa bisa masuk surga? Di surga itu ada Allah yang suci. Kita berdosa masuk surga gak bisa. Masuknya adalah neraka. Maka dari itu sola fide, hanya karena iman kepada Yesus kita dibenarkan. Kita datang di penghakiman Allah, kita orang benar. Kok bisa jadi orang benar? Karena kebenaran Kristus. Karena kita percaya kepada Yesus. Dan R.C. Sproul mengatakan bahwa without the doctrine of justification by faith alone, the gospel is not merely compromise, it's lost altogether. Tanpa doktrin pembenaran hanya melalui iman saja, Injil itu bukan hanya dikompromikan, tetapi Injil itu hilang sama sekali. Itu bukan Injil. Ya, itu bukan Injil kalau kita mengatakan bahwa saya mengabarkan Injil, saya bisa memberi informasi kepada dia, saya bisa membuat dia setuju, bahkan saya bisa membuat dia percaya kepada Yesus, itu karena saya. Itu bukan Injil. Injil itu bisa kita bedakan tadi ya, sudah kita bahas. Nah pada ayat 13 ini, Yohanes mengajarkan sebagai orang Kristen kita sudah percaya pada Yesus Kristus dan itu kaitannya dengan hidup kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang perlu kita renungkan pada hari ini. Coba kita tanya kepada diri kita sendiri atau kepada orang yang paling kita kasihi kayak gitu ya. Yang sudah Kristen kelihatannya. Yang sudah Kristen, sudah sering ibadah. Coba kita tanya sungguh-sungguh, waktu kita sudah percaya Yesus Kristus, yakinkah bahwa kita atau mereka itu sudah memiliki hidup yang kekal? Mungkin kalau kita coba lakukan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa kaget. Ternyata jawabannya adalah tidak sesuai dengan Alkitab. Itulah yang membuat orang Kristen malas penginjilan. Gak ada hidup kekal. Gak ada janji Tuhan di surga. Ngapain ya taat sama Tuhan? Belum tentu kok masuk surga gitu ya. Kalau kita sudah yakin itu anugerah Tuhan. Itu iman yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kita yakin bukan karena asal yakin, tapi karena kita punya kepercayaan diri di dalam Yesus Kristus dan di dalam kehidupan yang kekal. Ayo, pede lah.
Ya, masa orang Kristen gak pede sih? Kita tuh sudah dapat surga kok. Kita sedang tawarkan kepada mereka hidup kekal. Ya, ada suatu kuasa yang lebih besar dibandingkan orang yang belum kenal Kristus dan hidup kekal. Kemudian di ayat 14-15, ini mengajarkan kepercayaan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Tadi kepercayaan diri untuk percaya kepada Yesus dan hidup kekal. Sekarang Yohanes katakan, kamu itu menjadi orang Kristen jangan minder. Ya, jangan minder. Kamu itu percaya pada Injil, percaya pada Yesus, percaya pada hidup kekal yang dijanjikan oleh Yesus. Lalu waktu kamu berdoa juga harus dengan kepercayaan diri. Ya, seringkali kita berdoa ya cuman berdoa lah, memang harus berdoa. Tapi enggak. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, kita doakan sesuai firman Tuhan, kita ada keyakinan, keberanian, kita ada kepastian bahwa doa ini didengar Tuhan, bahkan dijawab oleh Tuhan. Jadi waktu kita doakan soal penginjilan, Bapak Ibu saudara, kita enggak doakannya, aduh ini benar enggak ya Tuhan jawab ya, penginjilan di suatu desa atau apa, kayaknya sia-sia doanya. Terus kita enggak, ya malas lah berdoa kayak gitu ya. Tidak, tapi kita percaya diri. Kalau ini memang kehendak Tuhan, penginjilan ada kehendak Tuhan, kita doa keras-keras kalau perlu. Orang yang percaya diri itu memang keras-keras ya. Suka menampilkan diri kan ya. Tapi kita bukan karena sombong ya, balik lagi. Tapi karena kita percaya, yakin gitu ya. Apakah kita orang Kristen yang berdoa, Bapak Ibu saudara sekalian? Ya, seharusnya orang Kristen adalah orang Kristen yang berdoa. Praying Christian. Ya, orang Kristen yang senantiasa berdoa karena apa? Kita yakin doa kita didengar dan doa kita dijawab oleh Tuhan asal kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Itu ayat 14 ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Ya, menurut kehendak-Nya Tuhan kabulkan. Kalau Tuhan mau kabulkan, kita berdoa dengan lebih percaya diri. Hidup orang Kristen, Rasul Paulus katakan ya, standar orang Kristen adalah hidupnya selalu berdoa. Ya, selalu berdoa karena apa? Berdoa senantiasa. Maka para teolog, orang-orang Kristen mengatakan bahwa orang Kristen itu punya suatu nafas rohani. Ya, yaitu doa adalah nafas hidup orang Kristen. Jadi kehidupan kita itu adalah kehidupan yang berdoa, yang senantiasa berelasi dengan Tuhan. Dan berdoa memang adalah sebuah relasi dengan Tuhan yang harmonis, yang hangat antara manusia dengan Allah. Berdoa juga merupakan aktivitas utama dari persekutuan dengan Allah seperti yang sudah Yesus lakukan ketika Dia di bumi. Bahkan sampai hari ini pun Yesus berdoa bagi kita semua supaya kita boleh satu dan boleh setia kepada Tuhan. Berdoa adalah tindakan komunikasi jujur dengan Allah yang mengekspresikan hasrat kita dan menundukkan hasrat kita kepada kehendak Allah. Jadi doa itu adalah sebuah hal yang kita dambakan sebagai manusia. Ya, sharing sesuatu, cerita sesuatu, punya hasrat keinginan sesuatu, kita bisa ungkapkan kepada Allah yang menerima semua doa yang kita ucapkan. Dia selalu dengar. Sekalipun doa itu tidak berkenan, sekalipun doa itu adalah doa yang egois, Tuhan tetap dengar, tetapi Tuhan jawabnya ya tidak, gitu ya. Kalau doanya salah kok, mintanya salah, mencelakakan diri kamu sendiri, membahayakan kerohanian kamu sendiri, ya Tuhan tolak saja. Ketika Tuhan menolak, itu pun demi kebaikan kita. Dan kita belajar waktu berdoa, ketika ditolak, itu belajar kita tuh kehendak kita bukan yang utama. Keinginan kita tuh bukan yang utama. Ya, yang utama adalah kehendak Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Dan kehendak Tuhan ini seringkali kita tidak mengerti di dalam kehidupan kita, maka kita perlu terus mencari tahu kehendak Allah di dalam Alkitab. Yohanes menjelaskan bahwa ketika kita berdoa, percaya diri. Percayalah pertama, yaitu Allah mendengar doa-doa kita. Tidak ada doa yang tidak didengar Tuhan. Allah mendengar doa kita, dan bukan saja itu, ketika Dia mendengar doa kita yang sesuai dengan kehendak-Nya sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah akan mengabulkan doa kita itu. Kalau kita melihat jawaban doa Tuhan, wah, bukankah kita senang kalau kita berdoa yang memang kehendak Tuhan?
Berarti kehendak kita semakin lama dipulihkan, dibentuk supaya apa yang kita ingini adalah kehendak Tuhan. Maka waktu kita berdoa sesuatu, Tuhan kabulkan, kita senang, kita ada sukacita. Tapi kalau kita berdoanya bukan kehendak Tuhan terus, ditolak terus, ya memang tidak enak ditolak. Tapi itu demi kebaikan kita. Maka kita ubah doa kita, isi doa kita ubah. Bukan kehendak saya. Saya bersyukur, saya doa apapun Tuhan dengar. Ngomong apapun Tuhan dengar. Hal kecil, hal besar Tuhan dengar. Masalah sepele, masalah yang serius Tuhan dengar. Tetapi ya kita belajar bahwa yang terpenting bukan kitanya. Tetapi Tuhannya waktu kita berdoa. Nah maka waktu kita berdoa yang penting kehendak Tuhan. Tapi Tuhan saya punya kehendak ini. Ya ampuni saya kalau kehendak ini bukanlah kehendak Tuhan. Nah Tuhan yang tolong nyatakan ini bukan kehendak Tuhan. Supaya saya tahu kehendak saya ini salah dan saya belajar untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Itu yang pertama yang Yohanes ingin jelaskan. Yang kedua adalah kita perlu yakin bahwa Allah pasti menjawab doa-doa kita. Yaitu apa? Kita perlu tujuan di dalam doa kita. Nah waktu kita melakukan sesuatu itu kan yang dipertanyakan itu adalah tujuannya apa kan? Ya itu yang utama lah. Tujuannya apa? Kamu berkata ini, berbuat itu, dan lain-lain. Maka waktu kita berdoa, tujuannya apa? Apa tujuannya cuma sebatas diri? Ya memang harus berdoa kok orang Kristen. Atau tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan, mencari kehendak Allah. Maka waktu kita memiliki tujuan yang benar, itu mencari kehendak Allah, terus kita temukan doa kehendak tersebut dan kita doakan, kehendak Allah itu pasti jadi. Pasti dikabulkan oleh Tuhan doa kita ya, doa kita itu. Meskipun kita tahu bahwa ada hal-hal yang dimana kita tidak berdoa tapi Tuhan tetap melaksanakan kehendaknya. Karena kehendak Tuhan itu sangat kompleks ya. Dia kalau sudah mau ya mau. Kalau tidak mau itu tidak mau. Karena Tuhan itu berdaulat. Tuhan tidak bisa dipaksa oleh kita. Tetapi Tuhan pun menginginkan kita sebagai anak-anaknya itu memohon kepadanya. Berdoa kepadanya. Sesuai firman Tuhan. Dan berdoa untuk melakukan kehendaknya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, oke, sebagai manusia kamu punya free will. Kamu punya kebebasan untuk berpikir, berkehendak, beremosi. Tapi hati-hati. Ya hati-hati kamu bisa salah di hadapan Tuhan. Berdoa apa saja. Ungkapkan seluruh hatimu kepada Tuhan. Jujur saja. Ya ketika kesal, kesal. Ya ketika salah, ya salah. Ketika kita benar, ya benar. Ungkapkan semuanya itu. Tapi perlu ingat, yang paling penting adalah kehendak Tuhan. Maka kita bandingkan dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan ini Tuhan sediakan di mana? Yaitu di dalam firman Tuhan dan bimbingan Roh Kudus. Maka Katekismus Singkat Westminster mengatakan bahwa doa itu tidak bisa sembarangan. Doa itu ada panduannya. Ya, panduannya untuk berdoa berelasi kepada Tuhan. Yaitu apa? Firman Tuhan dan juga pimpinan Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita berdoa, kita ingin yang menjadi pusat dalam doa kita adalah pribadi Allah sendiri, bukan diri kita. Doa yang berkenan di hati Allah adalah doa yang berpusat pada Allah saja. Jika doa berpusat pada diri saja, maka doa tidak menjadi berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, coba yuk, kita coba terus berdoa dengan yakin. Ya, kita doakan hal yang benar, hal yang baik, bukan berdosa. Ya, sungguh-sungguh kita ingat doa kita dan ketika kita melihat bahwa ini memang kehendak Allah, kita mau melihat Tuhan menggenapinya. Jadi, ketika kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan saja kita melempar permohonan dari bumi ke surga, tetapi juga menarik kehendak Allah di surga itu masuk ke dalam bumi atau ke dalam hidup kita juga. Ada two-way traffic di dalam doa. Bukan cuman satu arah. Dari bumi ke surga gitu ya. Tapi juga kita minta dari surga Allah sendiri, kehendaknya sendiri nyata di dalam kehidupan kita. Maka ketika orang berdoa itu hidupnya dibentuk untuk semakin dekat dengan Tuhan. Seorang teolog mengatakan bahwa doa-doa paling berkuasa di dalam Alkitab selalu doa-doa yang memahami kehendak Allah dan meminta Allah untuk melakukannya. Itu doa paling berkuasa.
Jadi sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian waktu kita berdoa, yang penting kehendak Allah yang jadi. Saya punya doa ini. Saya ingin yang sakit sembuh, yang menderita mendapat penghiburan, gak salah. Tapi kehendak Allah yang jadi. Dan kehendak Allah sendiri tidak sesuai dengan waktu kita. Seperti itu ya. Contoh misalkan Nabi Elia, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini nabi yang berdoa dengan percaya diri luar biasa. Kenapa? Karena dia berdoa sesuai kehendak Allah. Dia katakan bahwa api turun dari surga. Wah, api turun dari surga membakar korban bakaran. Elia berdoa, hujan jangan turun. Itu hujan tidak turun 3,5 tahun gitu ya. Inilah keyakinan gitu ya. Kita berdoa kalau sudah tahu betul-betul kehendak Allah, kita doakan dengan lantang. Ya tentu tidak spesifik seperti Nabi Elia ya. Api turun membakar kamu gitu ya. Enggak gitu. Cuman kita berdoa yang prinsip kebenaran umum di dalam Alkitab. Dan kemudian makin lama kita sering berdoa, kita akan sadar sendiri, ini yang saya harus doakan. Ini yang saya harus doakan. Ini yang saya harus lakukan. Beberapa kali Bapak Ibu Saudara sekalian ada pengalaman di mana langsung ya Tuhan itu menggerakkan kita sebagai orang Kristen untuk melakukan apa yang harus dilakukan saat ini. Dan kita mendoakan apa yang harus didoakan saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mengalaminya? Saya harus lakukan ini, saya harus lakukan ini. Dan itu hal yang baik, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah itulah orang yang terus mau bergantung kepada Tuhan karena kehendak Allah dinyatakan dalam diri kita. Terus kemudian kita doakan dan kita lakukan. Nah maka kita rindukan ya, ini yang saya harus doakan karena sesuai firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini bukan iman yang buta ya. Saya berdoa ini, anggap kamu sudah terima, anggap kamu sudah terima. Bukan seperti itu. Tetapi bayangannya adalah kita berdoa, ini kehendak Tuhan. Kalau memang kehendak Tuhan pasti terjadi. Dan ketika terjadi ya kita sudah menerimanya. Paulus pernah menuliskan surat kepada jemaat Filipi untuk jangan khawatir akan segala sesuatu, tetapi semua diserahkan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi perlu ya kita menyerahkan diri kita di dalam doa dan juga permohonan kita itu dengan ucapan syukur. Segala hal baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Allah mengerti. Jika di dalam kelemahan dan kebodohan kita seringkali berdoa sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Dia mengerti. Allah mengerti juga di dalam kelemahan dan keberdosaan kita mendoakan sesuatu hal yang tidak Tuhan janjikan. Tuhan mengerti. Tapi kalau bukan kehendak Allah ya pasti tidak akan terjadi. Tapi kalau kehendak Allah pasti itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan membentuk kita untuk bertumbuh dalam kehidupan doa yang senantiasa mencari kehendak Allah. Dia mengabulkan apa saja yang kita minta yang sesuai kehendaknya, maka doa kita itu tidak sia-sia. Doa kita itu sangat berefek dalam kehidupan kita, sangat menyenangkan karena doa kita dijawab Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Inilah berdoa dengan iman. Kita percaya bahwa kita mendapatkan apa yang kita doakan kalau memang itu seturut kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali orang kalau tahu bahwa jawaban Tuhan terhadap doa itu, mungkin orang itu tidak akan mendoakannya. Misalkan ya, ada beberapa hamba Tuhan kan memberi contoh. Kita kalau berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran. Hati-hati, kadang-kadang ya, justru banyak hal yang membuat kita gak sabar. Kita diuji justru. Kita jangan sembarangan berdoa ya, pikir doa supaya saya bisa memuliakan Tuhan. Oh ditawarin lah pelayanan tiba-tiba ya, wah saya gak bisa pelayanan ini. Suara saya fals misalkan gitu ya, ditawarin paduan suara dan lain. Loh katanya doanya untuk memuliakan Tuhan, katanya doanya untuk memuji Tuhan. Katanya doa untuk bisa sabar, untuk bisa kuat menjalani kehidupan, dikasihlah ujian, penderitaan dan lain-lain. Wah terus kita katakan, aduh Tuhan itu tidak menjawab doa saya, itu Tuhan jawab doa kita. Dengan segala penderitaan, kesulitan, kepadatan, kesibukan hidup, Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam Kristus. Kita menjadi orang yang
betul-betul berdoa untuk kehendak Allah. Meskipun kelihatannya ini bukan kehendak Tuhan, kok kayaknya nggak sesuai kehendak kita bahkan ya. Nah itu karena apa? Karena kita sudah mendoakan kehendak Tuhan. Ya, jadi doa itu memang hal yang berbahaya ya. Kita seringkali berdoa hal-hal yang baik semua, tapi begitu Tuhan jawab dengan cara yang negatif, pimpinan Roh Kudus yang negatif, seperti Pak Tong pernah jelaskan ya. Waktu Yesus berdoa, saya siap untuk melayani Tuhan, ya persiapkan saya untuk melayani Tuhan ketika dewasa. Umur 30 tahun, Yesus sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi dewasa, dipersiapkan, dikasihlah pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang membawa Yesus kemana? Ke padang gurun, bukan Taman Eden. Ya, karena apa? Doanya Yesus adalah, aku mau memuliakan Tuhan, aku mau menaati Tuhan. Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah ini disebut sebagai pimpinan Tuhan yang negatif. Tidak selalu positif Tuhan memimpin kita. Demi apa? Demi menjawab doa-doa kita. Ya, demi kita sendiri menyadari ini jawaban Tuhan. Ini adalah pembentukan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, salah satu doa dari para pengurus GRI Solo dan kita semua ya, baik hamba Tuhan, baik pengurus, kita ingin gereja ini diberkati oleh Tuhan. Kita ingin gereja ini memuliakan Tuhan. Kita ingin agar jemaat Tuhan bertambah semakin banyak beribadah di GRI Solo. Kita ingin kan? Ya, kita ingin. Tuhan jawab dengan apa? Tuhan jawab dengan ya pelayanan, ya kerja. Ya, bukan tiba-tiba Tuhan cering langsung. Itu kehendak Tuhan kan? Banyak orang jadi Kristen langsung cering. Semua orang jadi Kristen di bumi ini bisa aja Tuhan lakukan demikian. Apa susahnya? Tetapi yang Tuhan kehendaki bukan itu, bukan cara yang instan, bukan cara yang langsung seperti sulap. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah membentuk orang-orang Kristen. Menghidupi pengudusan yang progresif, pelan-pelan. Tiap tahun kita doa supaya bisa ada semakin banyak orang yang hadir beribadah setiap minggunya. Tuhan langsung jawab gitu. Saya ingat ya waktu gedung ini baru berdiri, ya 2021 kayak gitu. Ya paling yang hadir juga 140 ya, 130, 140. Kita doa, udah sejak itu kita doa. Ya udah kalau mau dihitung 2 tahun. Apakah Tuhan besok minggunya langsung itu kehendakku? Ya langsung semua penuh kursi ini sampai sesak. Sampai akhirnya kita kepanasan. Bukan kedinginan terus ya. Biasanya kedinginan, sekarang kepanasan kayak gitu. Enggak kan? Tuhan kasih proses. Kita doa, nah puji Tuhan, Tuhan jawab. Ya sejak gedung gereja jadi di tempat ini, pelan-pelan kan kursi semakin sedikit yang kosong, ya semakin kelihatan sedikit yang merah-merah ini, gitu ya. Nah itu Tuhan jawab. Ya, kalau kita doa, kita lihat Tuhan mendengar, kita lihat Tuhan jawab, kita senang. Tapi kalau kita nggak pernah doa, ya udah berdiri gedung terus nambah orangnya ya biasa aja, ya memang gini kok, ya. Memang wajar lah namanya gereja itu nambah jemaatnya, belum tentu. Jemaat gereja di Amerika, di Eropa dijual, ditutup, dijadikan bar, dijadikan tempat pertemuan. Maka waktu kita berdoa, Tuhan lihat ya, Tuhan menjawab doa ini. Memang nggak langsung, perlu waktu, perlu 2 tahun, 3 tahun. Tapi kita berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa agar rohanian jemaat bertumbuh di hadapan Tuhan. Bukan bicara soal kuantitas. Ya, kuantitas banyak, kalau kerohaniannya tidak kuat, ya juga salah ya. Kita tidak mampu untuk melayani. Tetapi kita berdoa supaya kerohanian jemaat semua di GRI Solo itu betul-betul bertumbuh, dewasa. Bukan saja pribadi di rumah, tetapi secara bergereja. Tuhan dengar doa itu? Dengar. Tuhan jawab doa itu? Jawab. Dengan apa Bapak Ibu saudara sekalian? Pelayanan yang tersedia semakin banyak di gereja ini. Setiap hari Bapak Ibu saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, dari Senin sampai Minggu ada pelayanan dari gereja ini. Ya. Gereja terus ada acara, terus ada pelayanan. Itu kelihatannya bagus nggak? Kalau secara perusahaan Bapak Ibu saudara itu bagus. Ya. Tapi kalau secara gereja itu bisa dianggap negatif. Wah, terlalu banyak acaranya ya, sibuk ini, sibuk itu. Tapi tidak Bapak Ibu saudara sekalian, itu namanya pertumbuhan. Kan pertumbuhan berarti nambah. Baik secara rohani maupun secara jumlah. Maka kita bisa lihat ya, Tuhan jawab, benar-benar jawab. Rumah sakit dulu seminggu sekali. Ya sekarang ditambah, seminggu 3 kali.
Bahkan kadang-kadang seminggu 5 kali. Bayangkan ya, seminggu 5 kali. Coba bayangkan itu ya. Seminggu 5 kali kunjungi orang sakit gitu ya. Terus kemudian KK regional dulu tidak sebanyak sekarang. Sekarang kita lebih banyak yang melayani. Berarti orang semakin pintar khotbah kan. Bukan cuman semakin pintar mendengar khotbah. Tapi pintar khotbah juga. Loh hebat ya. Dari mendengar kemudian bisa menyampaikan khotbah yang sesuai Alkitab. Dulu nggak ada OSG yang betul-betul terstruktur ya dibagi-bagi. Sekarang ada OSG. Dulu kelas Rizka cuma 1 aja ya. Sekarang kelas Rizka ada 2, paralel lagi ya. Kita pikir kan kalau paralel itu kebagi jumlah orang yang ikut kelas. Tapi enggak loh. Ya, Tuhan malah ya sediakan ini orang ini masuk kelas ini gitu ya. Nambah juga. Malah mungkin mau nambah kelas 3 kali ya. Pengajarnya siapa? Ya ada ya yang nanti mengajar kelas yang lain. GRI bukan saja jadi gereja reform injili, tetapi betul-betul gereja yang repot ini itu. Itu namanya bertumbuh. Karena apa repot ini itu? Karena Tuhan jawab doa kita. Maka jangan sembarangan. Ya, kalau nggak mau repot, jangan doa supaya gereja ini bertumbuh memuliakan Tuhan. Tapi kalau sudah doa, saya mau gereja ini bertumbuh. Tidak sia-sia GRI ada di kota Solo, harus siap. Siap menyangkal diri, memikul salib, ya, mengikut Yesus Kristus. Kenapa kita mau berdoa untuk hal-hal yang kerajaan Allah kehendaknya? Karena itulah yang memuliakan Tuhan. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Dan kerajaan Tuhan ini ketika kita berdoa dengan benar, kita mau supaya yang di surga itu kiranya boleh datang di bumi yang sementara ini. Sampai bumi ini siap menerima surga yang sesungguhnya ya yang Tuhan berikan dan janjikan pada kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar bahwa sebagai orang Kristen kita perlu percaya diri. Kita percaya Yesus sungguh-sungguh, Yesus itu betul-betul kita kenal dan hidup kekal itu kita sudah terima dari Yesus Kristus. Itu firman-Nya. Percaya diri, kita tidak malu akan Injil, kita tidak malu akan Yesus Kristus, kita tidak sadar akan hidup kekal yang sudah Tuhan berikan. Dan bukan saja itu, kita waktu berdoa kita nggak takut-takut. Tapi kita tahu juga konsekuensi kita berdoa ini siap-siap di depan Tuhan mengabulkannya. Kalau memang itu kehendak Tuhan. Dan waktu kita belajar juga untuk berdoa sesuai kehendak Tuhan, kehendak kita nggak selalu dikabulkan oleh Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Ya, memangnya harus semua kehendak kita dikabulkan oleh Tuhan? Enggak. Justru ketika kita tidak dikabulkan, kehendak kita yang menurut kita baik, bukan berdosa, hal yang baik, tapi Tuhan tidak kabulkan, berarti apa? Supaya kita melihat kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang lebih besar yang perlu kita cari. Dengan berdoa secara benar kita dibentuk untuk tunduk pada kehendak Tuhan dan mendoakan kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak kita. Inilah hak istimewa di dalam doa. Dia mendengar apapun yang kita doakan, dan dia menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Kalau kehendak Tuhan pasti jadi. Kalau bukan kehendak Tuhan pasti tidak jadi. Kalau masih Tuhan bilang tunggu, pasti harus kita tunggu. Kiranya Allah dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami ada di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan punya firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam Alkitab, yang memberikan panduan kepada kami supaya bisa hidup di hadapan Tuhan dengan baik dan benar. Kami tidak layak Tuhan menerima surga, kami tidak layak Tuhan untuk mengenal Allah yang hidup, Allah Tritunggal yang begitu mengasihi kami. Bahkan kami tidak layak untuk memanggil Engkau sebagai Tuhan kami karena kami begitu berdosa. Tapi Tuhan sendiri yang menyatakan anugerah yang begitu besar serta janji Tuhan yang begitu besar bahwa di dalam Yesus Kristus, di dalam kami mempercayai Yesus Kristus, di situ ada hidup kekal. Kami bisa mengenal Yesus, itu semua adalah anugerah yang begitu besar. Tuhan ajar kami Tuhan untuk percaya diri, kami sebagai orang Kristen, kami tidak malu menyebut Yesus sebagai Tuhan kami. Kami tidak malu juga untuk mengabarkan Injil bahwa kami adalah orang Kristen yang hidup di bumi ini. Dan kami juga tidak malu ketika kami berdoa sesuatu kepada Tuhan. Kami percaya diri karena apa yang kami doakan adalah kehendak Tuhan.
Dan Tuhan pun pasti akan mengabulkan kehendak Tuhan yang begitu baik atas hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dan rela hati kami diperluas untuk menerima kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.